ini mungkin in the history of the world, ini battle geopolitik, perang geopolitik atau persaingan geopolitik yang paling akbar. Sejarahnya itu kesalahan dua belah pihak. Ya, ada kesalahan Cina, ada kesalahan Amerika. Apa kesalahan Cina? Itu makin lama makin eroding, ya, karena mereka melihat bahwa pemerintah Cina juga nggak serius beradaptasi dengan kemajuannya sendiri. Ini ditinggalkan, jadi kayak menepuk dadah gitu loh. Berhasil tahun 90-an, berhasil tahun 2000-an, mengejutkan seluruh dunia karena cepat imitasinya dan kemudian menjadi inovatif, kok kayak hampir lupa diri. Kalau Wang Huning, kalau saya baca pendapatnya dan tulisannya tentang Amerika, ini tipikal pendapat garis kanan keras yang salah melihat demokrasi dan masyarakat modern. Memang kedua belah pihak ini harus take and give, nggak bisa Amerika menang sendiri, nggak bisa Cina menang sendiri. Untungnya perdagangan itu kan bisa menang dengan menang. Perkembangan mutakhir geopolitik saat ini mengerucut pada isu tentang rivalitas antara Cina dan Amerika. Andaikan terjadi kontes, persaingan, bahkan pertempuran antara Cina dengan Amerika dalam berbagai aspek ya, dagang, perdagangan, tarif, bahkan mungkin militer. Siapa kira-kira yang akan menang? Pertanyaan semacam itu menarik karena saya mendapatkannya dari sebuah buku. Ini Has China Won? Nah, ini buku 4 tahun lalu nih oleh Kishore Mahbubani. Dan edisi terbaru The Economist ini menggambarkan covernya ini menarik nih. Elang yang terluka. Nah, ini The Wounded Eagle. The Wounded Eagle gitu. Nah, ini menarik untuk kita bicarakan ini soal geopolitical contest antara China dengan US. Nah, saya selalu kembali bersama Dr. Rizal Malarangeng, Celi. Halo, Cel. Baik. Jadi kalau The Wounded Eagle-nya di Economist ini kan baru 100 hari, masih ada 1361 hari lagi. Judulnya itu loh, judulnya itu betul-betul wah, kita tinggal menghitung hari gitu. Nah, tapi ini menarik, Cel. Ini kan buku 4 tahun lalu ya, oleh Kishore Mahbubani. Ya. Ini kan diplomat Singapura yang banyak menulis mengenai sejumlah isu geopolitik, terutama diplomat dan pemikir. Diplomat Singapura, dan pemikir. Nah, ini kalau kita melihat cara terbaik untuk melihat soal Cina dan Amerika ini kan mungkin salah satunya melalui buku ya. Dan ini saya kira buku yang mungkin terbaik untuk titik masuknya gitu. Gimana menurut Cedi soal Has China Won ini oleh Kishore Mahbubani ini? Ya, jadi buku ini menggambarkan dengan sangat baik. Kan seperti kata Sahal tadi, sekarang ini di dunia yang paling penting adalah persaingan, kompetisi atau awal dari perang dagang antara dua superpower. Ya, banyak orang pengen tahu apa yang terjadi, apa latar belakangnya dan apa yang bisa terjadi di masa depan, kan itu. Nah, kita bisa banyak membaca dari berbagai bahan, buku yang bagus, artikel yang bagus. Kalau kan pemirsa podcast Freedom kan pengen membuka wawasan, memperdalam pengertian kita tentang dunia dan diri kita kan. Nah, kalau ada buku kalau hanya kita mau baca satu buku untuk mengerti Amerika, Cina, kompetisinya, kalau cuma satu yang kita mau baca, buku ini yang harus dibaca, bukunya Kishore Mahbubani. Pertanyaannya retorik, judulnya kan Has China Won? Dan ini diajukan 4 tahun lalu tahun 2020. Trump masih yang first term ya? Setelah first term kan, ya pas COVID saya sempat ketemu dengan Kishore pada saat meluncurkan bukunya, sempat diskusi langsung dengan Kishore beberapa kali kan, baik lewat Zoom atau dia datang ke Jakarta, kita sempat makan. Kishore ini unik dalam pengertian. Sekarang dia satu-satunya mungkin ya dari Asia dan uniknya kan Singapura. Ini selalu Singapura ini negara kecil tapi perannya besar. Ya. Dia kira-kira dari segi
kemampuan berbicara di forum dunia, itu pengganti Lee Kuan Yew. Walaupun kalau Lee Kuan Yew kan statesman dalam pengertian bukan cuma wise man dengan pikiran yang luas dan kemampuan berbicara yang bagus. Kalau Kishore kan nggak pernah menjadi pejabat pemerintahan, ya diplomat karir yang panjang. Karir, ya. Dia penting sebagai diplomat pada saat masih mudanya dia di PBB, duta besar dari Singapura selama 10 tahun dan dia hidup keliling di berbagai negara sebagai diplomat. Dan sempat di Harvard juga. Di Harvard ya, di berbagai forum internasional. Pengetahuannya mengenai US itu mendalam. Tentang Amerika sangat mendalam, tentang Cina sangat mendalam. Dan dia keturunan India Pakistan yang lahir dan besar di Singapura. Jadi dia warga negara dunia. Ya kira-kira sama dengan Farid Zakaria dalam versi lebih muda ya Farid ya. Nah, tetapi di Asia ini kan kita sangat membutuhkan juru bicara yang dalam sirkuit pendapat internasional dihargai dan Kishore ini tokoh itu sekarang ya, di mana dia sudah menulis beberapa buku sebelumnya tentang The Decline of the West lah kayak gitu, tentang ASEAN. Nah, tetapi bukunya ini yang paling mendapat banyak perhatian sekarang dan membuat dia diundang hampir tiap hari di CNN, di CBS, ABC untuk memberikan pandangan tentang apa yang terjadi sekarang, konflik Amerika dan Cina yang meruncing. Karena itu kepada pemirsa podcast kita, kalau mau baca buku ini atau review buku ini, itu sangat amat bermanfaat. Sebagai backgrounder, nggak perlu harus setuju. Karena Kishore ini tipe penulis yang provoking. Lebih pendapatnya itu tajam dan provokatif. Dia tidak memberikan jawaban akhir. Ini kan judulnya aja kan provokatif. Has China won? Apakah China sudah menang? Kan dia berharap bukan soal menang kalah. Dia berharap yang menang pada akhirnya humanity. Sama dengan harapan Freedom Institute juga. Yang menang bukan soal Amerika atau China, tapi the whole of humanity. Nah, begitu hal. Jadi itu backgrounder tentang Kishore Mahbubani sebagai pemikir. Nah, sekarang kan buku ini very timely. Ya, dia memberikan basis-basis historis ya, baik dari ekonomi, politik, civilization, apa yang terjadi dengan Amerika dan Cina, kenapa bisa sampai di sudut di mana mereka berdua mestinya bisa kerjasama yang baik, kok kelihatannya masuk dalam the geopolitical battle. Ini kata Kishore nih, ini mungkin in the history of the world, ini battle geopolitik, perang geopolitik atau persaingan geopolitik yang paling akbar, yang paling besar. Ini kan mengingat skala keduanya ya. Kalau dengan Soviet, Amerika dan Soviet itu memang penting kan, nuclear power gitu. Tetapi kan Soviet bukan economic competitor, dia bukan economic dynamo, ya. Jadi cuma militer dan politik. Kalau dengan Cina kan militer ya, politik ya, dagang, tapi ekonomi juga kompetisinya tajam. Bahkan sekarang kan perangnya adalah perang ekonomi dulu. Nah ini belum juga tentang ini jumlah penduduknya, Cel, yang terlibat. China 4 kali. Soviet kan cuma ratusan juta. Ini kan 1,4 miliar. Belum lagi diaspora Cina di Amerika, diaspora Cina di Indonesia, diaspora Cina di mana-mana. Jadi ini bukan satu persaingan Cold War pertama ini. Ini kalau mau disebut dengan istilah Neil Ferguson, the second Cold War, ini jauh lebih tajam, potensinya jauh lebih eksplosif. Sekaligus kalau yang terjadi adalah hal yang baik, potensi baiknya juga jauh lebih tinggi. Karena kan kalau dengan Soviet kan tidak ada potensi saling memajukan ekonomi. Perdagangan Amerika dengan Soviet waktu masih Cold War kan setahun itu cuma $2 miliar kalau diukur pakai dolar hari ini. Kalau Amerika dan Cina perdagangannya itu setiap hari $2 miliar. At least. Jadi skalanya agak berbeda. Karena itu kita perlu sebagaimana Kishore ini memahami supaya kita bisa memberikan kerangka, siapa tahu pandangan-pandangan Indonesia kan berkepentingan melihat
bagaimana berhubungan dengan kedua negara besar ini gitu. Sehingga bukan hanya dari Singapura, Kishore Mahbubani, tapi juga dari Indonesia muncul pengertian-pengertian yang memahami apa yang terjadi, memahami dua raksasa ini, sekaligus mampu menempatkan positioning Indonesia dalam peta politik global yang baru. Begitu hal kira-kira. Ya, nah, kalau lihat judulnya Cal ya, The Chinese Challenge to American Primacy, gitu kan? Nah ini saya ingin kita membedah lebih dalam mengenai buku ini, Cal. Jadi kalau tadi kan Celi menyatakan bahwa konflik ini betul-betul skalanya yang masif antara kedua belah pihak ini, China dan Amerika ya, dua superpower yang terbesar sekarang. Ini apakah memang sesuatu yang avoidable atau enggak? Kalau dari segi sejarahnya kenapa sampai terjadi seperti ini? Dan apakah hasilnya itu sudah bisa dilihat sekarang gitu? Jadi ini saya mengutip dari ininya, Cel. Jadi, but is it avoidable? And if it happens, kalau terjadi betul perang antara Cina, battle ya antara Cina dengan Amerika, is the outcome already inevitable? Jadi jawaban langsungnya kalau menurut Kishore itu paradoks. Ya avoidable, terhindarkan sekaligus tak terhindarkan. Ini kan ada elemen Thucydides trap di situ, antara established superpower dengan the rising superpower gitu. Tapi jawabannya, penjelasan Kishore kan bagus ya. Kan kalau kita lihat konflik Amerika Cina ini kan baru, ini tidak dari awalnya begitu. Setelah dibuka oleh Kissinger, setelah Deng Xiaoping kan, itu kan justru Amerika sangat membantu. Dan Deng Xiaoping kan datang ke Jimmy Carter waktu mulai membuka Cina gitu. Amerika membantu Cina awalnya malah ya. Bukan cuma membantu, sangat amat mendorong. Ini kan jangan lupa Cold War. Yang dulu musuh itu kan Rusia. Dan Cina harus dilepaskan dari Rusia dengan cara dibantu, dirangkul kan. Jadi itu yang menjadi geopolitical opening bagi Cina untuk tumbuh kan. Itu pas Nixon ya? Nixon awal, kemudian kan berevolusi kan. Pemerintahan Amerika kan datang dan pergi gitu. Nah, intinya adalah bahwa kira-kira pada saat Cina mulai tumbuh cepat ya sejak tahun dekade 80-an, tapi tumbuh cepatnya kan setelah WTO. Paling cepat ya 2001 ya, menjadi bagian dari sistem perdagangan dunia dan tumbuh cepat. Nah, pada awalnya baik, tetapi di sini bagusnya Kishore, kenapa dia menjadi hubungan yang merunci yang awalnya bersahabat, rangkulan dan saling membantu, itu ada sejarahnya dan belum lama sejarah ini hal. Penandanya adalah Trump, ya penanda, tapi itu kan puncak gunung esnya dari proses yang sudah terjadi kurang lebih tahun 2000-an lah ke atas gitu ya. Nah, bagusnya Kishore, dia fair. Dia melihat ada kesalahan Cina, ada kesalahan Amerika. Strategic mistakes ya. Strategic mistakes. Kita nyebutnya strategic of mistakes both sides. Antara kedua belah pihak. Nah, ini yang kita mau jelaskan kan. Supaya kita bisa mengerti, mencari kira-kira ke depannya pertanyaan Sahal kan bagaimana nanti ya. Nanti kita bahas dulu duduk perkaranya. Ini kan pemirsa podcast kita juga perlu tahu kalau kita kan sering melihat masalah geopolitik dunia ini dari berbagai sudut. Nah, sudut dari Kishore ini menarik sekali. Nah, sejarahnya itu kesalahan dua belah pihak. Ya, ada kesalahan Cina, ada kesalahan Amerika. Apa kesalahan Cina? Nah, kalau menurut Kishore, dan saya kira benar, dan dia mengutip dari berbagai macam tulisan kan, termasuk dari Larry Summers yang pernah jadi Menteri Keuangan dan penasihat ekonomi di zaman Bill Clinton gitu. Pada saat meruncingnya hubungan ini. Nah, pada saat Cina membuka diri dan dibantu banyak oleh Amerika Serikat, ya Eropa juga lah juga termasuk, tapi terutama kan Amerika Serikat. Itu banyak sekali investor, pengusaha, teknolog yang dari Amerika berinvestasi membuka usaha di Cina. Itu kan dari Palo Alto juga begitu. Itu yang memungkinkan Cina maju cepat kan. Oleh Deng Xiaoping kan dibuka beberapa daerah kan simply free trade zone di Shenzhen misalnya. Nah, Amerika juga membuka setelah WTO kan dibuka lebar-lebar tuh. Apa yang dihasilkan Cina diserap gitu ya.
Nah, pada saat itu pengusaha Amerika sadar bahwa walaupun Cina sistemnya otoritarian, ini kan bungkusnya komunis, tetapi kan simply itu otoritarian. Komunisme itu kan cuma legitimasi dan nama aja. Nah, beberapa keterbatasan pembatasan yang dilakukan oleh sistem di Cina itu diterima. Misalnya kalau perusahaan Amerika mau masuk harus ada joint venture dengan pengusaha lokal. Sementara kalau pengusaha Cina mau ke Amerika ya bebas, ini free trade gitu kan, ini free market gitu loh. Nah, pada awalnya ini saling menguntungkan. Nah, Amerika kan justifikasinya selain menarik Cina kan juga Cina masih miskin. Ya udah deh, yang penting dia sudah bisa membuka pintunya, kita masuk. Pembatasan-pembatasan aja apa yang ada kita terima sebagai ya karena memang negara masih miskin gitu loh. Tetapi karena Cina sudah maju begitu pesat, kemudian para pengusaha-pengusaha Amerika yang selalu membela Cina di Washington, jika ada perdebatan harus kita apain nih Cina, bagaimana kok nggak fair, kita udah masuk, udah bantu, tetapi terlalu banyak, bukan memperluas. Ya kalau ekonomi berkembang kan mestinya diharapkan, apalagi setelah WTO, beberapa pembatasan. Pembatasannya tuh misalnya contohnya di Indonesia lah gampang. Ini kan hampir sama lah. Bisa dianalogikan. Orang asing nggak boleh beli tanah, beli rumah di kita gitu loh. Ya kan? Boleh belinya misalnya cuma bisa di apartemen. Di Cina juga sama lah kira-kira. Kalau kita ke Amerika, asal punya duit, ya mau beli rumah di California, di New York boleh aja. Ya kan sejauh legal. Kan itu gampangnya. Perusahaan juga begitu. Perusahaan asing nggak boleh. Harus ada joint venture, harus ada partnermu orang Indonesia yang punya saham sekian persen. Di Cina sama. Sementara perusahaan Cina kalau dia mampu, dia bikin perusahaan di Amerika mau milik dia 100%. Asal kamu bayar pajak dan ikut peraturan. Nah, diharapkan dengan WTO, dengan semakin tumbuh cepatnya Cina, sebagian karena investor Amerika juga diharapkan Cina semakin mengikuti tata aturan internasional yang universal. Ya. Tetapi karena ini sistem otoritarian dengan skala yang begitu besar, pemerintah Cina nggak gampang mengubah itu semua. It takes long time. Nah, ini salah satu sebabnya mengapa kekuatan Cina di Amerika, yaitu dukungan para pengusaha-pengusaha besar yang selalu mengatakan kepada pemerintah di Amerika, we need to help China, itu makin lama makin eroding, ya, karena mereka melihat bahwa pemerintah Cina juga nggak serius beradaptasi dengan kemajuannya sendiri. Malah kan 10 tahun terakhir yang sudah kita katakan kan overreach, semakin dibatasi dunia kehidupan ekonomi swasta. Bukan hanya yang luar negeri, Jack Ma pun kan dapat penghasilan, gitu loh. Pada periode itu pemerintahan Xi Jinping, sebelumnya kan Hu Jintao, pemerintahan Xi Jinping semakin mengekang, semakin dalam bahasa Kishore Mahbubani, kalau Deng Xiaoping kan sudah sering kita bicarakan, wise man, preserve your strength, bide your time kan. Ini ditinggalkan, jadi kayak menepuk dadah gitu loh. Berhasil tahun 90-an, berhasil tahun 2000-an, mengejutkan seluruh dunia karena cepat imitasinya dan kemudian menjadi inovatif, kok kayak hampir lupa diri. Gitu loh kira-kira. Tidak menganggap bahwa ini semua karena kerjasama internasional. Seolah-olah karena hebatnya sendiri. Ya ini kira-kira bahasa gampangnya. Tentu saja bahasa akademiknya kan penuh dengan kembang-kembang istilah yang bagus gitu loh. Itu kesalahan Cina. Ya, tidak mampu setelah sukses berkembang. Kita nggak harapkan sistem politik Cina menjadi demokratis, bukan itu. Tetapi berkembang seperti Singapura raksasa gitu loh. Lee Kuan Yew kan membuat Singapura terbuka, membuat Singapura lebih adaptif terhadap hukum-hukum internasional. Nah, Cina nggak begitu. Itu kira-kira argumennya. Sehingga wajar saja jika negara seperti Amerika atau pendukung Cina di Amerika Serikat, seperti pengusaha-pengusaha besar yang sudah berinvestasi besar di Cina,
itu merasa bahwa sudah saatnya nih kita agak keras sedikit terhadap Cina. Ini awalnya nih Hal. Ini kira-kira pertengahan tahun 2000-an ya. Sebelum Covid, ya sebelum Covid. Jadi bahkan sebelum Donald Trump. Zaman Obama sudah muncul benih-benih ketidakpuasan terhadap Cina yang tidak mau beradaptasi terhadap aturan-aturan internasional yang universal. Seolah-olah sudah kaya tapi masih mau diperlakukan sebagai negara miskin dengan perlakuan-perlakuan istimewa. Enaknya sendiri lah ya. Mau enaknya sendiri. Ya kan? Nah, ini salah satu kesalahan Cina, strategic mistake. Ya, kata Kishore. Dan saya kira semua orang setuju. Kita pun sudah di dalam podcast kita kan berkali-kali mengatakan itu. Mestinya pakai cara Deng Xiaoping, tetapi kan ditinggalkan sendiri oleh rezim Xi Jinping kan. Nah, kesalahan Cina, ada kesalahan Amerika juga. Nah, ini kan bagusnya Kishore kan both sides. Ada strategic mistakes dari Amerika. Bagus dia kasih perbandingan sejarah, bahkan dia awalin dengan cerita kesalahan Amerika kan. Waktu Amerika mulai perang dingin dengan Soviet, ya ada strategic thinking yang dalam dari orang seperti George Kennan, salah satu strateg politik di awal perang dingin, diplomat Amerika di Rusia, dan kemudian menulis yang bagus, yang terkenal, ya X atau Telegram, long Telegram. Jadi bagaimana bersikap terhadap Soviet. Jangan perangi, jangan agresif, tetapi tahan. Tunjukkan kekuatanmu secara soft power kepada teman-temanmu, tetapi tahan. Karena Soviet dalam jangka panjang akan hancur oleh kontradiksi internalnya sendiri. Ya kan? Karena itu kamu tahan aja. Ya nggak perlu perang langsung. Jadi containment kan. Sambil bersikap aktif untuk merangkul teman-temanmu dengan soft power, aliansimu. Nah, ini strategi dan terbukti berhasil kan, dan terbukti membuat dunia ini strategi ini tanpa perang nuklir, tanpa konflik antara the great powers. Dan Soviet saat itu juga selain posisinya dia menjadi terisolasi juga kan, karena Amerika kan reaching out negara-negara lain kan. Jadi ini kan kayak multilateral efforts kan. Dari segi Amerikanya gitu. Betul, dan soft powernya yang lebih muncul kan. Walaupun waktu itu Soviet agresif loh. Dan banyak sekali intelektual dari Barat, dari Amerika, fellow travelers awal tahun 50-60an kan, mengakui hebatnya Soviet, akhirnya runtuh sendiri. Banyak kaum Marxis muda di Asia apalagi. Itu kan konsep strategis yang dilakukan di awal. Nah, dalam berhadapan dengan Cina, kata Kishore, dan mengutip Henry Kissinger, makan siang dengan Henry Kissinger di New York. Kishore cerita kan, dia pernah Henry Kissinger makan siang bersama Henry Kissinger dan banyak mendapatkan poin soal ini. Betul, dan Henry Kissinger berkata dan dia setuju bahwa there is no strategic thinking how to deal with China in the long run. Adanya cuman ad hoc, ya tiba masa tiba akal gitu loh. Obama lain, Bill Clinton lain, Donald Trump apalagi gitu loh. Jadi tidak ada American geopolitical strategies long term how to deal, how to adopt China. Yang ada, jadi selain Trump tepuk dada, Trump ya melihat ke dalam, melihat ekonomi dengan salah, melihat Cina dengan salah. Tapi kan bukan cuma kesalahan Trump, itu semuanya. Tidak, mungkin karena underestimate ya waktu itu ya terhadap Cina ya. Karena kan Amerika sudah habis menang kan dengan Cold War kan. Terus kemudian ada kayak complacency atau merasa bahwa urusan sudah selesai. Sudah menang lawan Soviet. Pihak pemenang. Kapitalisme gitu. Sudah menang. Jadi tidak menyadari adanya the rising superpower yang lagi naik gitu, Cel. Mungkin ada faktor itunya nggak? Mungkin Sahal benar juga kan, setelah menang dengan Soviet kan ada periode the only remaining system available. Narasi the end of history apa itu kan. Walaupun agak beda kalau Fukuyama kan lebih filosofi. Tapi kalau secara geopolitik memang tidak muncul satu buku yang berpengaruh
tentang yang dipakai sebagai konsensus bersama tentang how to deal with China. Ya, setelah muncul konflik yang tadi dikatakan oleh Kishore, yang muncul adalah China bashing, ya. Apa-apa salah Cina, apalagi Donald Trump. We are being ripped off by China, gitu loh. Nah, ini bagian dari ketidakpahaman dan kevakuman pemikiran geostrategik di Amerika terhadap Cina. Kira-kira kayak gitu. Nah, yang menarik pada Kishore adalah bahwa that's the past. Ya, sebenarnya konflik ke depan terhindarkan. Ya, dengan masing-masing mau mengubah ya pengertiannya. Masing-masing mencari cara. Ini kan kalau kita lihat hari-hari ini kan awal dari sebuah perang dagang yang bisa membesar, bisa mengecil. Ya, kalau dia membesar, dia bisa spill over ke politik. Ya. Ini kan kalau itu terjadi kan dahsyat banget pengaruh negatifnya bagi semua orang. Karena itu semua orang sekarang harus bertanya, sama dengan pertanyaan Kishore, apa yang harus dilakukan? Bagaimana melihat persoalan sekarang? Yang ujungnya bukan cuma Amerika yang menang, bukan cuma Cina yang menang, tapi humanity yang menang. Dan ujungnya bukan war, bukan battle, tetapi kolaborasi, cooperation gitu ya, antara dua superpower ini loh, Cel. Ujungnya kan elang dan naga itu berjalan beriringan kan itu. Ujungnya kan kita mau the Kantian world. Perpetual peace, di mana kita makin sejahtera. Terbukti kan Cina makin sejahtera 40 tahun terakhir, Amerika juga makin sejahtera, dunia makin sejahtera. 1 miliar orang lebih terangkat dari jerat kemiskinan dalam 20 tahun terakhir kan. Itu nggak gampang tuh. Nah, Cel, kalau terkait dengan geopolitical battle ya antara Cina dengan US ini kan, Kishore ini kan menganalogikan perang geopolitik itu seperti maraton. Ya. Yang butuh nafas panjang dan lama. Enggak setahun 2 tahun. Enggak setahun 2 tahun ngitungnya gitu ya. Nah, yang menarik kan dia melihat misalnya Cina itu dengan sejarahnya yang begitu panjang punya potensi untuk lebih tahan gitu. Itu satu. Yang kedua, dia juga melihat Cina itu dari 0 sampai 1800 tahun itu selalu berada dalam perdagangan dunia, Cina dan India. Baru 200 tahun belakangan itu Western civilization naik, Cina dan India surut gitu. Tapi itu baru 200 tahun katanya. Tergantung jadi ini, pengertian kita yang dimaksud Western civilization apa. Nah itu makanya. Kalau kita masukkan Yunani dan Romawi lebih panjang dari Cina. Lagi. Tapi kan poinnya adalah bahwa dia punya potensi untuk lebih bertahan dalam maraton ini. Gitu. Nah ini menarik karena kalau saya mau kembali ke laporan utamanya The Economist, Cel. Ini kan The Economist dengan The Wounded Eagle. Iya, The Wounded Eagle ini kan beritanya itu kan mengenai, tulisannya itu mengenai Donald Trump's second term is a revolutionary project. Gitu. Revolusi bukan revolusi massa tapi revolusi internal pemerintahan. Nah, terus kemudian kan kita kaitkan dengan langkah zigzag Trump yang seperti sekarang ada perang tarif dengan macam-macam kebijakannya yang gitu. Nah, gimana kita menempatkan soal ini, pertanyaan has China won ini? Karena kan buku ini 4 tahun yang lalu ditulis. Dengan konteks sekarang gimana kita melihatnya itu? Waktu ditulis ini kan dia nggak menyangka bahwa secepat itu Amerika ada revolusi destruktif dari dalam pemerintahan. Betul. Nah, benar Kishore berkata, dan saya kira kalau kita belajar sejarah yang namanya geopolitical contest ini kan panjang. Apalagi kalau perang terbuka kan lain, kan perang Hitler lawan Churchill itu kan 4 tahun lah perang dunia kedua, 4-5 tahun selesai dan satu hancur satu menang gitu. Tapi ini kan bukan perang terbuka dalam pengertian ini awal perang dagang, berapa tahun kontes, panjang maraton kontes of geopolitics gitu loh. Memang kalau kita bisa melihat dari beberapa level ya, tadi kan civilizational level kan, bahwa Cina ini kan peradaban panjang sejak Xin Huangdi mendirikan 200 tahun sebelum Masehi gitu. Ini sudah one China unified nation lah kira-kira kayak gitu, dengan naik dan turun yang panjang. Karena itu it's a blip of history. Kalau cuma yang gini-ginian dia akan bertahan terus, itu benarlah dalam pengertian itu. Tapi
Salah juga kalau kita mengatakan Amerika baru 250 tahun. Karena kalau secara peradaban, kalau bicara peradaban, dia kan anak kandung dari apa yang disebut dengan Western Civilization. Dan kalau kita mau lihat akar-akarnya, kita kembali kepada Greek and Roman Civilization kan. Kalau kayak kita, itu lebih lama lagi dari Xinhuangdi gitu loh. Nah, karena itu kalau berbicara civilization di sini dia singgung juga. Selain kekuatannya, Cina juga harus cukup rendah hati untuk mengatakan kemajuan terbesarnya Cina ya adalah 40 tahun terakhir. Sepanjang sejarah Cina yang 5.000 tahun. Baru 40 tahun terakhir inilah Cina bisa memajukan penduduknya dengan begitu bagus, menghilangkan kemiskinan, membangun kota-kota seperti Shanghai yang luar biasa maju. Dengan kreativitas teknologi inovatif yang bagus sekali. Harus kita acungkan jempol tuh, buat Deng Xiaoping yang memulai itu semua. Tapi kan kemajuan Cina, ingat kayak Eugene, pertama-tama imitasi. Imitasi apa? Teknologi dari Western Civilization dari Amerika. Dari cara perbankan Amerika, finansial Amerika, teknologi Amerika, ilmu Amerika kalau kita mau sederhanakan ya. Jadi bukan dari Cina sendiri, bukan dari Chinese civilization inherent atau endemic dia maju, tetapi karena kemampuan dia mengadopsi kan bahasa kayak Eugene ya, mengimitasi kemudian berinovasi. Nah, itu kan mengatakan kekuatan Cina, tapi juga kekuatan Amerika. Ini kan juga diakuin oleh Kishore Mahbubani bahwa ini the most dynamic society in the world. Bukan cuma demokrasinya, tapi lihat kreativitasnya. Begitu sektor manufacturing gaya lama selesai, muncul digital economy, muncul internet, muncul Elon Musk, muncul Steve Jobs. Ini it's a very creative society. Ya. Jangan dipandang enteng gitu maksudnya. Sehingga kalau kita bicara jangka panjang, kalau kita bicara humanity, bagaimana Cina dan Amerika secara peradaban, secara teknologi, secara ilmu bisa kooperatif. Dan itu kan membuat lahirnya BYD, lahirnya solar system yang luar biasa bagus di Cina yang bisa membantu manusia menghadapi climate change. Gitu loh. Amerika juga begitu, jangan melihat Cina sebagai musuh, tetapi sebagai partner, kan sudah pernah dilakukan bertahun-tahun sebelum munculnya konflik ini. Nah, yang saya agak khawatir ke depannya, lebih ke politik dan statesmanship. Kan tadi Sahal bilang, Donald Trump ini melakukan revolusi internal. Ini bukan revolusi massa ala revolusi Prancis nih. Dan bukan revolusi seperti kata Farid Zakaria ya. Bukan revolusi abad 20 dan abad 19. Ini revolusi abad 21 lah kira-kira. Yang tipikal baru yang mengubah fundamental tapi kok begini gitu. Nah, apakah Amerika berhasil dengan baik kan? Tapi kan kalau cuma 3-4 tahun lagi kan Trump bukan lagi presiden. Kan Amerika sudah pernah mengalami masa-masa yang jauh lebih sulit dibanding Trump. Ya, perang sipil kan pecah belah. Perang dunia pertama, perang dunia kedua. Itu kan perang Vietnam, pembunuhan presiden, Watergate, Nixon yang memecah belah publik Amerika itu kan dilalui dan Amerika tumbuh terus dengan lebih baik. Nah, jangan lupa Amerika punya statesmen ya seperti Henry Kissinger. Ya. Yang menulis buku on China, pengertian yang dalam tentang Cina, ya, bukan hanya dia sebagai statesman, tapi sebagai thinker, wise man in the United States, dan banyak lagi orang-orang yang bagus menulis tentang Cina. Pertanyaan kita, apakah di Cina muncul orang seperti Henry Kissinger? Ya, kalau kita lihat Wan Huning, ini kan anggota Politbiro nih, ini struktur piramida tertinggi kekuasaan kan puncaknya adalah Xi Jinping. Tapi kan ada 7 anggota komite tetap di Politbiro itu. Salah satunya Wang Huning. Dia dianggap the thinker of China. Yang menulis buku beberapa, tetapi Amerika against Amerika. Ini makanya ini hasil kunjungan dia ke Amerika. Tahun 88 dia berkunjung 6 bulan ke Amerika, keliling berbagai kota. Seperti Alexis de Tocqueville. Keliling Amerika, kemudian menulis buku Democracy in America. Nah, makanya majalah ekonomis yang
yang Sahal perlihatkan itu menulis tentang Wang Huning bahwa dia the China Tocqueville. Oke. Cuma kan kalau Tocqueville itu kan mengapresiasi demokrasi di Amerika, Jal. Karena ini kok demokrasi muncul tanpa ada pertumpahan darah gitu ya. Apresiatif lah. Sementara kalau Wang Huning ini justru negatif ya, pandangannya terhadap Amerika negatif. Jadi, ini justru kayak Said Qutb, Jal. Ya, jadi Said Qutb itu kan ke Amerika 2 tahun kalau nggak salah ke Ohio kalau nggak salah itu. Ke tempat saya kuliah. Iya betul. Nah terus dia menulis tentang Amerika yang pokoknya itu adalah peradaban yang declining, yang bobrok dan seterusnya. Gitu. Jadi baik Alexis de Tocqueville maupun Wang Huning dua-duanya political theorist dan historian ya. Hidup zaman yang berbeda, tetapi de Tocqueville bukan hanya mengagumi Amerika, tapi memberi pengertian yang dalam yang sampai sekarang masih dibaca orang tentang bagaimana memahami demokrasi Amerika. Kalau Wang Huning, kalau saya baca pendapatnya dan tulisannya tentang Amerika, ini tipikal pendapat garis kanan keras yang salah melihat demokrasi dan masyarakat modern. Ya, jadi ya nanti kita forum tersendiri lah podcast untuk membahas pemikiran Wang Huning. Tetapi saya agak khawatir kalau pemikir seperti ini, ya, kalau membandingkan Henry Kissinger, bagaimana dia mengerti Cina dengan baik, sejarahnya ini seperti Alexis de Tocqueville, ya, tapi mengerti Cina. Kalau kita lihat Wang Huning, kok kelihatannya cara berpikir tentang Amerika itu keliru. Nah, yang kita inginkan kan, sebelum politiknya, geopolitiknya benar kan, tadi kan sudah dibilang, bagaimana memahami satu sama lain penting nih. Betul ya? Bagaimana memahami kelebihan dan kelemahan. Cina memahami kelebihan dan kelemahan Amerika, dan sebaliknya, Amerika menyadari kekuatan dan kelemahan Cina, sehingga bisa mempertemukan apa yang baik dan di kedua belah pihak. Ini kan tugasnya konseptor dalam geopolitik kan itu. Sama dengan waktu George Kennan berkata, nggak perlu perang terbuka dengan Uni Soviet. Ini ada kontradiksi internal. Kita cukup memperbaiki diri, merangkul sahabat-sahabat, memperkuat soft power of Amerika. Nanti selesai sendiri kok perjalanan sejarah ini. 80 tahun selesainya gitu loh. Ini kan kita dengan Cina, Amerika dengan Cina kan baru 2-3 tahun nih. Kalau kita lihat paling lama baru 10 tahun, 15 tahun. Karena itu yang kita mau katakan adalah bahwa menghimbau ya. Kalau kita bicara pada dataran politik, konsep adalah membangun pengertian-pengertian strategis kedua belah pihak yang bisa mempertemukan praktisnya dalam perdagangan sekarang. Perdagangan in teori menguntungkan kedua belah pihak. Dan terbukti kan. Amerika Cina itu harus membuka pintu seluas-luasnya. Sekarang ini masalahnya Amerika berkata selama ini kita sudah buka pintu kok Cina nahan terus. Padahal sudah beda dengan Cina yang 30 tahun lalu yang miskin. Kira-kira intinya kan itu. Kalau dalam ungkapan Trump, kok kami diporotin terus gitu ya? Iya, saya nggak bilang Trump benar ya. Tetapi kan intinya kan itu. Dari pihak Cina sendiri, mereka berkata ini kedaulatan kami dong. Kami mau mengatur ekonomi Cina, ya bukan urusan lo. Udah bagus kita buka perdagangan sebagian. Nah, tetapi kan dalam pergaulan internasional antar bangsa, memang kedua belah pihak ini harus take and give, nggak bisa Amerika menang sendiri, nggak bisa Cina menang sendiri. Untungnya perdagangan itu kan bisa menang dengan menang, nggak perlu, bukan zero sum, nggak perlu satu menang satu kalah kan, dia bisa menang dua-duanya. Nah inilah yang kita berusaha lakukan atau dorong. Masalahnya memang seperti kata ekonomis, Amerika ini raksasa yang sedang sakit. Amerika ini burung elang raksasa perkasa gitu dengan segala potensi kreatif, kekuatan dan segala macam, tetapi dia sedang merasa kecil hati. Ya, bukan Amerika yang seperti Ronald Reagan, optimis, merangkul, mengajak teman-temannya, yuk maju bareng-bareng yuk. Ronald Reagan kan dengan Kanada dia bilang our border is not dividing line. Dia bukan garis pemisah tuh perbatasan kita tuh. Tetapi dia garis pertemuan yang membuat kita
di tempat kita bisa bersalaman. Nah, Amerika yang seperti itulah dia bisa rasanya membuat Cina comfortable. Oke deh, kan bagaimanapun harus dimengerti. Cina ini kan sejarah panjangnya lebih banyak kemiskinan kalau abad ke-19 kan. Merasa terhina, humiliated, kekuatan asing datang. Terutama the century of humiliation ya, itu kan Abad 19. Awal 19 sampai sampai awal abad 20. awal abad 20. Gitu loh. Itu kan Sampai trauma yang masih melekat juga di kalangan sampai praktis, Cina, ya. sampai Mao Zedong membuat kemerdekaan itu berarti penyatuan Cina. Sebelumnya kan walaupun diproklamasikan segala macam kan masih perang sipil, ada Jepang, ada macam-macam. Jadi 1,5 abad itu dianggap sebagai the century long times of humiliation. Jadi itu psikologi yang Henry Kissinger sadar. Oke, karena itu selalu kita harus mengerti bahwa this is a giant. Dulu Napoleon sebelum humiliation itu Napoleon berkata bahwa Cina ini raksasa. Kalau dia bangun banyak hal yang bisa berubah gitu loh. Ini it's a sleeping giant gitu. Nah, sekarang the giant has awakened. Bagaimana giantnya ini? Amerika juga giant. Tadi kan kalau civilization ada China's long civilization. Jangan lupa Amerika itu kan yang namanya civilization bukan cuman Thomas Jefferson kan mewarisi dari John Locke, Athena dan Sparta lah ya. Semangat Republikan Romawi gitu loh. Itu sama panjangnya dengan peradaban Cina. Nggak benar nebuk dada sendiri aja kalau bilang peradaban juga panjang. Semua peradaban panjang. Jadi yang penting statesman yang mengerti itu dan mencari apa yang baik di antara keduanya. Kan selalu begitu manusia. Selalu ada konflik, selalu ada cooperation. Nah ini saatnya untuk memperbesar ruang bagi cooperation. Memang sekali lagi dilemanya ini elangnya lagi wounded eagle. Tapi that's okay. Nanti kita lihat. Elang wounded ini kan nggak sekali ini, gitu kan? Ya pernah wounded juga sebelumnya. Ada perang sipil, apa itu kan wounded juga. Berhasil. Itu, ya kan? Kita harapkan kan mungkin Trump berubah, sadar kembali. Atau kalau dia nggak berubah ya setelah 3,5 tahun, 1.361 hari, toh ada presiden baru di Amerika. Kita berharap presiden barunya ini cemerlang, punya pembantu, pemikir, menteri luar negeri atau penasihat keamanan seperti yang Henry Kissinger. Mengenai Cina dan mengenai negara lain. Nah terus Cel, ini yang terakhir ini. Kan tadi Celi mengutip Kishore Mahbubani. Saya mau kembali ke Kishore Mahbubani. Kan dia bilang bahwa siapa yang menang ini yang terpenting justru kemanusiaan yang menang. Dan itu artinya kalau itu terjadi ini dia anak kandung dari Immanuel Kant. Iya, perpetual peace gitu kan. Nah, itu terjadi kalau kedua belah pihak lebih mengedepankan tadi mutual understanding, kemudian kooperasi dan kolaborasi gitu ya. Nah, menurut Celi sebagai penutup, kalimat penutup ya, concluding remarks lah gitu. Gimana melihat situasi ini yang sekarang ini? Ya, kita guarded optimism. Kita selalu percaya pada potensi reason manusia pada akhirnya untuk mencari kebaikan bersama. Ini kan semangat Kantian tadi yang kita warisi, dan in a way semangat Indonesia lahir republik yang tertera dalam konstitusi kita kan semangat itu, bahwa kita harus bebas aktif, ikut serta, pelaku aktif dalam perdamaian dunia. Kan ini bukan hanya perintah konstitusi formal. Ini sebuah semangat untuk terus-menerus mengupayakan dunia ini menuju ke arah perdamaian yang abadi. Yang lain kan ya persoalan selalu ada tiap hari hal. Tetapi as long as the political elites, lapisan kepemimpinan menyerap pelajaran dari sejarah. Toh kita sudah belajar apa problem perang dunia pertama kenapa terjadi, apa problem perang dunia kedua kenapa terjadi, apa problem perang tarif di dunia tahun 20-an, 1920-an, 1930-an. Nah, kalau kita nggak mampu belajar dari sejarah, itu bahaya. Memang ada yang sejarawan juga yang berkata bahwa kalau kita sudah belajar sejarah,
kita lakukan itu untuk membuat kesalahan yang lebih baru lagi gitu loh. Jadi sejarah seolah nggak ada gunanya, tapi saya kira itu kan cuman ungkapan untuk membuat kita merenung. Oke, kita harus belajar dengan lebih baik lagi terhadap apa yang sudah terjadi di masa lalu. Ya. Oke, terima kasih Dr. Rizal Malarangeng atas obrolannya. Pemirsa, sampai di sini kita bertemu lagi di diskusi selanjutnya di podcast Freedom Institute.